Suasana makin panas ya. Politik di Indonesia sejak era pemerintahan Jokowi ini benar-benar sangat menarik. Kemarin kita melihat persidangan kasus penistaan agama. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus Rais Am dari PBNU menjadi saksi ahli di kasus persidangan ini. Kita juga mendengar kabar bahwa Ahok bereaksi sangat keras terhadap kesaksian-kesaksian dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, pertanyaannya buat kita adalah kenapa organisasi Islam yang sangat besar dan merupakan bagian daripada sejarah Indonesia seperti Nahdlatul Ulama itu bereaksi begitu keras terhadap sikap Ahok kepada ulama mereka. Kalau buat saya, itulah sikap yang wajar. NU mempunyai simbol-simbol dan simbol mereka dipakaikan kepada ulama mereka sebagai bagian daripada NU secara keseluruhan. Kalau kita melihat kasus sebelumnya, di mana ada kasus penghinaan terhadap Gus Mus dan juga Gus Maimun, NU langsung bereaksi keras dengan mendatangi mereka yang melakukan pelecehan kepada ulama-ulama mereka. Ini buat saya adalah bagian daripada melindungi simbol-simbol NU supaya jangan kemudian NU dianggap remeh oleh organisasi lain di luar NU yang juga merupakan bagian daripada perongrong NKRI kita. Nah, ketika kemudian NU terutama diwakili oleh Ansor bersikap keras kepada Ahok, buat saya itu adalah hal yang wajar. Ansor harus bersikap seperti itu. Coba kita bayangkan, seandainya Ansor tidak mengeluarkan pernyataan bersama mengecam sikapnya Ahok. Ada gerakan-gerakan di tubuh NU di luar Ansor sendiri atau juga merupakan bagian dari Ansor sendiri yang langsung mengeluarkan pernyataan keras, mereka akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan demonstrasi menentang sikapnya Ahok. Nah, Ansor sebagai sebuah badan di dalam tubuh NU langsung mengeluarkan pernyataan bersama, mengikat mereka dalam satu konsep bersama untuk mengecam pernyataan Ahok. Dan ini sikap yang sangat benar, supaya mereka menjadi satu pikiran, tidak mudah terbelah. Kalau kita melihat NU dalam sejarahnya, NU pernah menjadi organisasi yang ditunggangi oleh politik, oleh kekuasaan pada waktu itu. Dan NU saya yakin belajar dari situasi itu. Mereka tidak ingin ditunggangi oleh kekuatan politik lain, apalagi jika kekuatan politik itu berlawanan dengan NKRI. NU adalah penjaga NKRI. Dan itu kita paham sekali. Dan NU juga sangat paham, mereka belajar dari pengalaman dan mereka dewasa sekali bahwa ada kekuatan-kekuatan politik yang ingin menunggangi mereka. Karena itulah mereka mengeluarkan pernyataan sikap bersama. Kita ibaratkan seperti ini. NU tidak ingin berbenturan atau melawan arus daripada arus kuat yang sekarang ini. NU harus mengalir bersamanya. Jadi ketika kemudian ada suara keras di dalam NU, mereka juga harus ikut mengalir supaya bisa mengamankan situasinya, mengarahkan situasinya ke tempat yang lebih sejuk. Inilah NU yang saya tahu. Jadi saya sangat menghargai sikapnya GP Ansor untuk melakukan pengecaman kepada Ahok. Di sini juga Ahok harus belajar bahwa di NU, meskipun mereka berbeda pandangan, tetap saja orang-orang muda di NU menghormati para ulama-ulama yang sepuh. Mereka boleh berbeda pandangan, tetapi ketika bertemu dengan ulama sepuh, mereka akan mencium tangannya. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh Ahok di dalam berhadapan dengan NU yang sangat budaya mereka di dalam menghadapi para orang-orang sepuh di mereka itu sangat terjaga dengan kuat. Nah, yang harus dijaga itu adalah penggorengan isu. Kita melihat bahwa di Twitter sendiri ya, terjadi penggorengan isu dengan teks bahwa Ansor siap berperang melawan Ahok. Saya tuh mau ketawa. Ansor berperang melawan seorang Ahok. Itu bukan Ansor. Ansor itu besar, Ahok itu kecil. Jadi buat apa Ansor berperang melawan Ahok? Nah, penggiringan melalui media inilah yang dilakukan untuk membenturkan Ahok dengan
NU itu sendiri. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, Ahok itu muridnya Gus Dur. Bagaimana bisa dia berbenturan dengan NU? Kalau NU harus berhadapan dengan seorang Ahok, itu jelas akan merendahkan diri mereka. Apakah NU harus seperti masa 212 kemarin yang mengerahkan 7 juta umat dan mengumpulkannya di lapangan Monas? Nggak mungkin. Jadi kita harus paham pola pemikiran NU. Bahwa mereka tidak ingin melawan arus yang menekan sekarang, tapi mereka ingin mengalir bersamanya dan menggiring situasi ini ke tempat yang lebih sejuk dan lebih tenang. Itulah NU kalau kita paham. Jadi apa yang dilakukan GP Ansor sekarang dan apa yang dilakukan oleh NU sekarang adalah bagian daripada membawa Indonesia ke arah yang lebih tenang dengan tidak melawan benturan-benturan yang ada sekarang ini. Saya harus angkat secangkir kopi untuk NU dan Ansor. Terima kasih untuk kalian.